Om, Om Swastiastu. Saya, Niloputu Ika Sintia Devi, nomor absen 2, kelas G3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan seperti apa cara menanamkan konsep bilangan bulat pada peserta didik, khususnya di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Sebelum itu, ayo kita ingat kembali bahwa adanya bilangan itu muncul sejak adanya manusia di dunia ini. Bilangan pertama yang muncul ialah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, ada sesuatu yang tidak bisa dinyatakan dengan bilangan asli, seperti habis, mati semua, dimakan semua, dan lain sebagainya. Sehingga dibuatkanlah suatu bilangan, yaitu bilangan 0, atau yang kita kenal dengan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seiring dengan berkembangnya waktu, ada kemudian sesuatu yang tidak bisa dinyatakan menggunakan bilangan asli maupun bilangan cacah. Contohnya adalah menggali sumur 3 meter di bawah tanah. Nah, itu tidak bisa dinyatakan menggunakan bilangan asli maupun menggunakan bilangan cacah. Kemudian dibuatkanlah suatu bilangan yang kita kenal dengan bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan 0 atau netral, kemudian bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya, serta bilangan bulat negatif yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sehingga menggali sumur 3 meter di bawah tanah itu disimbolkan dengan negatif 3, seperti itu. Atau contoh lainnya adalah untuk menyatakan suatu suhu yang dinginnya berada di bawah 0 derajat. Nah, itu bisa dinyatakan menggunakan bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif, seperti itu. Halo adik-adik semuanya. Nah, di sini Kakak Ika sudah memiliki media pembelajaran. Nah, di sini Kakak Ika punya setengah lingkaran. Setengah lingkaran ini yang berwarna merah ini melambangkan bilangan bulat negatif. Ingat ya, setengah lingkaran yang berwarna merah ini melambangkan bilangan bulat negatif. Sedangkan setengah lingkaran yang berwarna putih ini melambangkan bilangan bulat positif. Jika kita gabungkan setengah lingkaran ini, nah, menjadi lingkaran penuh. Nah, lingkaran penuh inilah melambangkan bilangan bulat netral atau 0. Jadi, kesimpulannya adalah jika banyaknya bilangan bulat negatif digabungkan dengan banyaknya bilangan positif yang sama, itu nantinya menghasilkan suatu bilangan bulat netral atau yang kita kenal dengan bilangan 0, seperti itu. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami mengenai konsep daripada bilangan bulat itu? Oke, pintar sekali ya. Oke adik-adik semuanya, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat, khususnya pada bagian pembagiannya. Nah, untuk itu saksikan terus videonya ya. Halo adik-adik semuanya. Nah, di sini Kakak Ika sudah memiliki contoh soal yang akan kita bahas bersama terkait dengan operasi hitung bilangan bulat pada bagian pembagiannya. Kita baca sama-sama ya. Ika memiliki 8 buah permen. Kemudian permen tersebut akan diberikan kepada 4 orang adiknya. Berapa banyak permen yang didapat masing-masing adik Ika? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita akan menggunakan yang namanya garis bilangan. Nah, sebelum itu kita harus mengingat kembali bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan netral atau 0
kemudian bilangan bulat positif dari 1, 2, 3, dan seterusnya, dan bilangan bulat negatif dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk itu kita akan meletakkan bilangan 0 terlebih dahulu. Kita tentukan pada garis bilangan ini. Biasanya bilangan 0 ini diletakkan pada tengah-tengah, pada bagian tengah-tengah dari garis bilangan. Misalkan di sini. Nah, di sini bilangan 0. Lalu, bilangan yang berada di sebelah kanan dari bilangan 0 kita sepakati dengan bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian, bilangan yang berada di sebelah kiri 0 kita sepakati dengan bilangan bulat negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kita kembali lagi membaca soalnya. Ika memiliki 8 buah permen. Nah, 8 buah permen ini itu artinya kita harus melangkah atau dimulai dari bilangan 0. Bilang-bilang kayak gitu deh. Kita mulai dari bilangan 0 ya. Nah, 8 buah permen. Ada angka 8. Nah, angka 8 ini kan bilangan bulat positif. Artinya kita akan membuat tanda panah yang menghadap ke kanan. Kenapa menghadap ke kanan? Karena bilangan pertama itu adalah bilangan bulat positif. Kalau bilangan pertamanya adalah bilangan bulat negatif, maka tanda panahnya akan menghadap ke kiri seperti itu. Kemudian kita akan melompat. Melompat sebanyak berapa langkah? 8 langkah. Jadi kita akan melompat maju sebanyak 8 langkah atau 8 satuan. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Kemudian, permen tersebut akan diberikan kepada 4 orang adiknya. Nah, diberikan kepada 4 orang adiknya artinya kita harus melangkah mundur. Melangkah mundur hingga mencapai titik awal kita berangkat tadi, berangkat maju tadi atau melangkah tadi. Sejauh berapa langkah kita akan melangkah mundur? Jadi kita akan melangkah mundur yang mana setiap kita melangkah itu harus melewati ini 4 satuan seperti itu. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita baru melangkah sekali karena melewati 4 satuan. Ini juga dari sini 1, 2, 3, 4 hingga mencapai titik semula kita berangkat atau titik 0 seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus hitung berapa banyaknya kita melangkah mundur. 1, 2. Ingat ya, ada 2 kali kita melangkah mundur melewati 4 satuan. Atau jika kita tuliskan kalimat matematikanya menjadi 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Seperti itu. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mengerti? Oke, pintar sekali. Halo adik-adik semuanya. Nah, di sini Kakak Ika sudah memiliki contoh soal operasi hitung pembagian bilangan bulat. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan garis bilangan. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan netral, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan ini kita akan menuliskan bilangan netral terlebih dahulu. Kita misalkan saja menulisnya itu di sini, bilangan 0 atau bilangan netral. Kemudian kita harus menyepakati bahwa bilangan yang berada di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Sedangkan bilangan bulat yang berada di sebelah kiri daripada bilangan 0 ini kita sepakati dengan bilangan bulat negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan negatif 3 serta seterusnya. Oke, kita lihat pada soal bilangan pertama di soal ini adalah bilangan bulat positif. Sehingga dari titik 0 ini kita harus menggambar atau menuliskan tanda panah yang menghadap ke kanan. Karena bilangan pertamanya adalah bilangan bulat positif. Jika bilangan pertamanya adalah bilangan negatif, maka tanda panahnya akan menghadap ke kiri seperti itu. Lalu kita akan melangkah maju sejauh berapa satuan? 9 satuan. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian di sini tandanya adalah pembagian. Artinya kita harus melangkah mundur dari titik ini kembali ke titik semula sebanyak 3 satuan, yang mana setiap kita melangkah mundur itu artinya harus melewati 3 satuan. Oke, kita melangkah mundur ya, melewati 3 satuan. Nah, di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Kita hitung apakah sudah melewati 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, di sini lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah melewati 3 satuan setiap kita melangkah mundur. Nah, lalu Kakak Ika hasilnya itu yang mana? Nah, kita di sini harus melihat berapa kali kita melangkah mundur, berapa banyaknya kita melangkah mundur dari titik ini. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Artinya 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Seperti itu. Bagaimana adik-adik? Apakah mudah untuk dipahami? Oke, pintar sekali ya. Oke adik-adik semuanya, sekian video dari Kakak Ika. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata Kakak Ika tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.